Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Jumpa lagi dengan saya Beno Trader di sini. Dalam kesempatan kali ini saya mengucapkan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dan yang tak kalah penting adalah kita selalu profit konsisten. Kalaupun belum profit, berarti kita harus belajar, dan belajar. Karena banyak ramai ya sekarang di medsos, kita lihat. Sebenarnya kalau saya telusuri ceritanya satu persatu itu, ya semuanya salah. Ya dalam artian apa ya? eh, Yang punya uangnya salah, pola pikirnya juga salah. Yang ujung-ujungnya menyalahkan siapa saja. Tapi alhamdulillah untuk di grup saya sampai hari ini masih konsisten ya. Masih konsisten belajar karena saya belum wajibkan untuk terjun ke akun real. Karena dengan alasan kalau belum saya nyatakan bisa, tidak boleh deposit. Karena saya sendiri belajar binomo ini kayaknya lebih kurang 3 bulanan lah saya baru mulai ngerti candle itu. Candle naik, candle turun, 3 bulan tuh baru ngerti. Jadi jangan sok kepedean baru kenal binomo sehari 2 hari deposit, main deposit aja. Yaitu akibatnya bisa habis ratusan juta. Kalau saya pribadi karena saya orang susah ya, jadi trading kalau habis duit 1 juta aja saya udah bingung. Heran saya sampai habis ratusan juta kok lanjut lagi, bahkan ada berita katanya sampai miliaran. Aneh saya. Jadi udah tahu loss, udah tahu belum ngerti, masih aja deposit. Ingat ya, uang kita itu bukan buat dihambur-hamburkan. Belajar binomo itu bukan buat mencari uang, nyari kekayaan singkat. Belajar binomo itu belajar biar bisa. Belajar teknik 1 hari 2 hari bisa. Yang susah itu mengatur psikologi, mengatur emosional. Dalam artian kita harus punya pegangan, loss berapa nih, kita harus berhenti. Jangan loss sampai ratusan juta lagi ya. Siapin aja semuanya, pasti habis. Dalam hal apapun, kalau kita nggak disiplin, jangankan trading seperti ini, trading online yang kita nggak tahu, mesinnya yang mengendalikan siapa, kita nggak pernah tahu. Di pasar saja, pasar nyata, pasar real lah. Kalau kita ceroboh, kita nggak bisa mengatur manajemen keuangan, ya siap-siap saja hancur. Gitu aja ya. Jadi gambarannya seperti itu. Kalau ada temen yang nanya, "Bang, kok masih eksis aja di trading? Kan lagi rame." Ya, saya ketawa-ketawa aja. Karena menurut saya trading itu yang saya gunakan ya trading apa ya? Saya cek saldo aja cuma 140.000 kok, nggak ada yang jutaan. Itu pun kalau belum bisa saya larang keras. Open posisi pun 1 hari nggak boleh lebih dari 5. Ngapain lebih dari 5? Kalau mau nyumbang jangan ke binomo, nyumbang ke masjid no. Sekarang lagi banyak yang bangun masjid, sumbangin ke masjid. Ngapain ke binomo? Lucu-lucuan aja. Itu ya. Jadi walaupun banyak yang bilang binomo ini judi, binomo apalah, terserah. Karena apapun dalam kehidupan ini yang saya tahu, jangankan yang jelas-jelas haram, yang halal pun bisa jadi haram kok kalau kita berlebihan. Gak usah banyak-banyak, minum air putih aja coba yo. Kalau sampai habis 2-3 teko sampai muntah, padahal air putih itu halal. Ya kalau sampai muntah ya haram. Saya mikirnya ke situ aja. Apalagi ini kan trading secara online. Yang mau bilang haram, monggo silakan. Yang mau bilang halal ya terserah. Yang mau ikutan trading, monggo. Yang enggak juga saya nggak pernah ngajak kok.
Kalaupun Anda ikutan daftar, Anda nggak pernah saya ajak, saya paksa atau gimana, nggak pernah. Yang ada yang ikut daftar, malah saya larang kok untuk deposit. Karena kalau belum ngerti nggak boleh ya, bukannya nggak boleh dalam artian nanti takutnya mentalnya keganggu. Mental keganggu, kalau dia kapok, kalau dia jual tanah dan lain sebagainya buat deposit ya bahaya. Maaf ya, jadi kita openingnya jadi ngaco kemana tahu. Oke lah, kali ini biasa ya saya mau review sebuah teknik lagi. Ini pesanan sahabat saya yang ada di Jawa Timur. Eh, Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, disehatkan seluruh keluarganya, amin. Kali ini saya akan mencontohkan sebuah teknik di satu periode. Perhatikan, pertama saya menjelaskan per periodenya dulu ya. Periode itu di 1 menit terdiri dari 5 candle. Nah, jangan sampai salah membacanya nih. Jadi kalau beda-beda pendapat ya terserah ya, karena beberapa mentor juga berbeda itu masing-masing teknik. Jadi jangan diperdebatkan. Yang penting kita ambil aja, kalau emang teknik itu bagus ya ambil. Kalau nggak bagus ya jangan dipakai. Jangan diperdebatkan. Nah, versi saya, satu periode itu dimulai dari ini yang ada tanda per 5 menit nih ya. Ini per periode nih. Per 5 menit. Kemudian kita menghitung C1, ada yang dari sini pas ini ya, ada yang dari sini itu C1 ada. Ada juga yang menghitung C1 itu dari sini setelah yang ada tanda ini. Itu ya. Jadi ada yang bilang ini C5, ini C1, ini C2, ini C3, C4 dan lanjut sini nanti ketemu ini C5. Ada yang seperti itu. Terserah lah, buat saya nggak masalah, itu bebas-bebas aja. Karena sekarang saya akan menggunakan satu periode, intinya di awal periode. Terserah mau bacanya ini C berapa terserah. Contoh ya, contoh ini ada yang bilang C1, ini C2, C3, C4, ini C5. Boleh, mangga silakan. Ada juga yang menghitungnya ini C5, C5, ini C1, dia berubah. Ini C5, C5, C1, C2, C3, C4, dan C5 lagi. Oke, kita coba analisa. Perhatikan, saya analisanya dari yang sudah terjadi dulu ya, ini ya, contoh ini ya, awal periode. Jadi saya menggunakannya awal periode. Kalau mau baca C-nya terserah. Mau bilang ini C5, ayo. Kita pakai oleh, oke lah. Yang ada tanda ini kita bilang C5. Oke, ini C5 ya. Ini C5. Berarti kita ambil awal periodenya ini. Ini membawa arah harganya kenaikan. Seperti itu. Kemudian kita mau open posisinya di mana? Perhatikan juga support dan resisten. Karena di sini sudah terjadi resisten, perhatikan lihat di sini. Dan candle merah ini open price-nya di bawah candle hijau ini ya, di bawah dia melakukan penurunan di sini. Nah, kita boleh open posisi di sini. Sini boleh kita ambil open posisi turun. Boleh nggak apa-apa gitu. Sekarang kita coba aja langsung ya ke market. Kurang bagus ini marketnya. Kita cari yang lain. Dan teknik ini bisa digunakan di sembarang marketnya, mau dia OTC, mau dia mata uang, mau dia di kripto, bebas. Ini juga kurang bagus, terlalu banyak warna. Kita coba di sini. Ini oke lah, kita pakai ini ya. Lumayan ini. Kita perhatikan di awal periode.
Awal periode di sini sebuah candle kebimbangan, bimbang untuk turun, yang artinya kenaikan. Oke, satu catatannya kenaikan. Setelah kita mendapatkan kenaikan, perhatikan dulu tren. Tren ini secara perlahan-lahan dia naik ya, perhatikan. Dia melakukan kenaikan. Dua informasi kita sudah dapat. Bimbang, lemah untuk turun. Kemudian trennya kenaikan. Perhatikan juga SNR-nya. Di sini ada resisten ya, resisten global sementara lah karena kita sampai sini aja. Resisten lainnya banyak di sini. Nah, ya kan? Support juga di sini terjadi resisten, sini jadi support, sini jadi support, ini juga support, ini juga support. Oke. Awal tadi kita mendapat perintah, mendapat indikasi awal lemah untuk turun ya. Saya biasa menganalisa 3 candle. Candle awal periode, candle ke-1, candle kedua. Jadi kita amati di sini. Dia lebih kepada kenaikan. Yang ini membawa arah harga kenaikan. Kenapa naik? Karena di atas ini sumbunya sumbu tekanan. Lanjut ke candle yang kedua sini, 3 candle ini membawa perintah penurunan. Jadi 2 naik 1 turun. Seperti itu. Lalu setelah kita mendapat kesimpulan, kita atur di sini akhir periode. Ya, akhir periodenya. Di akhir periode di sini ada support. Dia mampu nggak menembus support? Kan? Nah, kita dapat informasi ya, berarti kita ambil kenaikannya di sini. Kenapa saya ambil kenaikan di sini? Karena saya lihat candle merah ini sudah sempat turun tadi menyentuh ini, kedorong lagi ke atas. Jadi ada rejection dari bawah. Makanya saya ambil dia open posisi ke atas. Kita tunggu hasilnya. Apakah dia sesuai dengan analisa awal atau dia malah terus turun ke bawah. Sambil kita tunggu, saya ulang lagi cara analisanya. Lemah untuk turun, kenaikan, ini penurunan. Jadi ini lemah turun berarti naik, dia naik ini turun. Oke, 2 naik 1 turun. Faktor pendukung kita untuk naik mana? Faktor pendukung kita ini support ya. Bahkan di sini langsung dia membuat support ya, perhatikan. Dia sudah membuat support di situ. Jadi nggak ada alasan untuk candle ini untuk turun. Kenapa tadi kita nggak ambil naik di sini? Bahaya karena di sini tadi saya lihat, saya intip-intip sebelah kiri sini, sebelah kiri sini ya. Di sini ada resisten. Makanya saya tunggu dia turun dulu, baru saya hajar naiknya. Karena hukum entry-nya di binomo seperti itu. Kalau kita mau naik, berarti kita cari penurunannya dulu. Kalau kita mau turun, berarti kita cari kenaikannya dulu, naik dulu, kita baru hajar turun ke bawah. Nah, oke. Kita profit di sini ya. Nah, perhatikan. Seperti itu tekniknya. Mudah-mudahan bisa dipaham. Kalau kurang paham diulang-ulang aja lagi, jangan di skip-skip karena kalau di skip khawatir ada yang kelewat jadi nggak paham. Jadi diulang-ulang aja. Semakin diulang semakin bagus. Jadi semakin cepat paham. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.